Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi lebih lanjut, yaitu untuk PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 kemarin sudah saya sempat singgung di materi saya yang sebelumnya, yaitu tentang di sini ada pemotong PPh pasal 21 ya, yaitu ada pemberi kerja, berarti perusahaan, bisa bendahara atau pemegang kas pemerintah, kemudian ada dana pensiun atau orang pribadi ya yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium dan lain-lain. Dan juga ada penyelenggara kegiatan. Kemudian siapakah pihak yang dipotong PPh pasal 21? Jelas ada pegawai ya, yang perlu kalian ketahui ada pegawai. Kemudian di sini ada penerima pesangon, ada bukan pegawai ya, bisa tenaga ahli, ada akuntan, arsitek, dokter, kemudian ada pemain musik, artis, seperti itu ya, dan lain-lain. Di buku Mardiasmo halaman 205 sudah lengkap. Kemudian yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 ya, berarti dia tidak dipotong PPh pasal 21 ya. Di situ ada pejabat perwakilan diplomatik dari negara asing ya. Kemudian ada yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, bila kita singgung ya di sini untuk pejabat perwakilan organisasi internasional, apabila kalau dia hanya perwakilan organisasi internasional, berarti tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Tapi kalau di sini dia menyebutkan ada perwakilan dagang internasional, berarti dia termasuk PPh pasal 21 ya. Kemudian apa sajakah yang dipotong PPh pasal 21? Atau biasanya menyebutnya objek pajak. Nah, ya. Di sini itu penghasilan ya, berarti jelas penghasilan ada yang teratur, kemudian tidak teratur. Teratur apa? Teratur itu berarti setiap bulan diterima seperti gaji. Kalau yang tidak teratur berarti itu seperti bonus, uang lembur, atau THR ya. Kemudian ada lagi penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun. Nah, itu ya secara teratur. Ya, jadi pensiunan itu tiap bulan biasanya dapat ya, dapat uang pensiun, itu juga dipotong PPh pasal 21. Kemudian ada berbagai macam. Kalian nanti bisa baca sendiri ya di halaman 207 bukunya Mardiasmo. Lalu untuk biaya jabatan. Untuk biaya jabatan di sini ya, biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan itu adalah kalau per bulan adalah 500.000. Tapi kalau dia setahun berarti 6 juta ya. Jadi kalau untuk biaya jabatan itu berlaku hanya untuk pegawai tetap ya. Jadi biaya jabatan itu hanya berlaku untuk pegawai tetap ya. Ya, jadi hanya berlaku untuk pegawai tetap. Kemudian tarif pajak. Tarif pajak dan penerapannya ya, di sini ada pegawai tetap, kemudian penerima pensiun, tidak tetap atau bukan pegawai. Nah, untuk pegawai tetap lah, ini di sini dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan ya untuk pegawai tetap ya. Oke. Kemudian ini adalah perhitungannya ya. Langsung saja berarti
saya singgung sedikit. Di sini adalah ada tarif PPh pasal 21 atas honorarium yang menjadi beban APBN atau APBD sebagai berikut. Ya, jadi ini biasanya berlaku untuk PNS, TNI atau Polri ya. Di sini tergantung golongannya. Kalau PNS golongan 1 dan 2 ya, atau anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunannya, itu tarifnya adalah 0%. Untuk PNS golongan 3 itu dia tarifnya adalah 5%. Ya. Untuk TNI dan Polri berarti pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Kemudian untuk PNS golongan 4 itu adalah tarifnya 15%. Ya. Nah, untuk TNI dan Polri berarti perwira menengah dan perwira tinggi. Nah, ya. Ini adalah untuk pegawai negeri, Polri atau TNI. Tapi kalau yang swasta ya, untuk yang swasta di sini nanti akan kena tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini dijelaskan yang seperti kalian ketahui ya, berarti untuk tarif PPh pasal 17 ya. Di sini ya, penghasilan kena pajak. Kalian bisa buat seperti ini ya. Kemudian ini tarifnya. Yang pertama sampai dengan 50 juta itu akan kena 5%. Yang kedua, sampai dengan 250 juta itu adalah kena 15%. Yang ketiga, sampai dengan 500 juta kena 25%. Yang keempat, lebih dari atau gini ya, 500 juta itu adalah kena 30%. Ya. Jadi ini adalah tarif orang pribadi. Dan tarif ini berlaku untuk pegawai swasta. Ya. Kalau pegawai negeri tadi tergantung golongannya, ya. Atau untuk Polri dan TNI juga tergantung golongan pangkatnya apa. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke Mardiasmo. Untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur ya. Langsung kita lihat perhitungannya. Itu ada di halaman 222. Ya, 222. Di sini kita lihat Reto tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan gaji per bulan 5.750, 5.750 ya. Membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan ini. Pengurangan, ketemu penghasilan neto per bulan
kali 12, kita setahun kan, ketemu 63.150. Kemudian ada PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, atau pengertiannya, arti PTKP yaitu batas penghasilan seseorang tidak dikenakan pajak. Dan itu tergantung ya, ada tanggungannya. Di sini Reto menikah, belum punya anak, berarti dia belum punya tanggungan ya. Hanya ada tambahan kawin aja atau menikah sebesar 4,5. Tapi untuk PTKP-nya dia sendiri, Reto atau wajib pajaknya ya, itu 54 juta. Berarti 54 juta ditambah untuk status menikahnya 4,5. Berarti ketemu 58.500 ya. Kurangkan dengan penghasilan neto, ketemu penghasilan kena pajak setahun. Di sini adalah 4.650.000. Nah, kita lihat tarif pajak ini ya, untuk PPh pasal 21 ya. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta. Nah, di sini adalah kena tarif 5%. Nah, berarti kita lihat PPh pasal 21 untuk Reto setahun ya, ini setahun. Terutang setahun, kalian bisa tambahkan tulisan di sini. Setahun. 5% kali 4.650 ketemu 232.500 dibagi 12 ketemu 19.375 ya. Oke, coba kita ulang ya supaya lebih jelas lagi. Dengan soal ini Reto ya, kita coba hitung di sini ya. Kalian bisa lihat soalnya ya. Gaji per bulan ya, di situ adalah 5.750.000 ya. Kemudian ada tunjangan nggak? Nggak ada ternyata. Kemudian langsung ke pengurangan saja berarti, karena tidak ada tunjangan. Karena dia pegawai tetap ya, berarti pasti ada biaya jabatan. Biaya jabatan tarifnya adalah 5%. 5% kali penghasilan bruto. Karena di sini tidak ada tambahan tunjangan atau apapun ya, berarti langsung saja biaya jabatan 5% kali ini. Tarik di sini. 5.750.000. Ya. Ketemu berapa di sini? 287.500. Biaya jabatan untuk sebulan maksimal adalah 500.000. Ini di sini tertera 287.500. Jadi masih boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau ini ternyata melebihi dari 500.000, kita harus tulis 500.000 saja. Ya, lebihnya nggak usah ditulis. Gitu ya. Kemudian yang B. Ternyata ada iuran pensiun. Ya, ada iuran pensiun. Iuran pensiun berapa? 200. Pengurangnya tambahkan dulu. Pengurang tambahkan ini ya. Tambahkan. Ketemu di sini adalah 487.500. Gaji per bulan dikurangkan biaya jabatan kurangi iuran pensiun. Ketemu 5.262.500. Ini adalah penghasilan neto per bulan. Per bulan ya. Kemudian kalian tulis di sini penghasilan neto setahun.